Al-Fatihah merupakan doa bagi kita semua. Bagi orang-orang yang tidak bisa berdoa, yang tidak bisa mempanjatkan permohonannya kepada Allah, tapi keinginannya banyak, hajatnya banyak, keperluannya banyak, tapi dia tidak mengerti bahasa-bahasa doa yang pas atau yang paling enak atau yang paling tepat untuk kita memohon kepada Allah. Jangan khawatir, jangan kita membaca Al-Fatihah, apapun yang kita niatkan akan Allah kabulkan hajat kita. Bukan hanya untuk orang yang sudah wafat kita bacakan Al-Fatihah, kita yang masih hidup perlu membacakan Al-Fatihah sebagai obat untuk diri kita, sebagai ruqyah buat diri kita, bahkan sebagai obat untuk melindungi anak-anak kita dari segala bahaya dan keburukan. Al-Fatihah mewakili segala doa bagi orang-orang yang tidak bisa berdoa kepada Allah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Makanya jamaah sekalian, jangan disia-siakan. Bahkan ada sebagian ulama menjadikan Al-Fatihah wirid sehari-harinya, dari habis subuh sampai terbit matahari di pagi hari, menjadikan wirid berkali-kali membacakan Al-Fatihah untuk dirinya dan untuk keluarganya. Al-Fatihah memang surah yang paling agung, sebagaimana ayat Al-Kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jangan sia-siakan suratul Fatihah. Mari kita sama-sama menhayati 17 kali kita baca dalam sehari-hari kita, dalam salat fardu kita. Tapi gimana kita belum merasakan tersentuh hati kita saat kita berbicara langsung sama Allah dan Allah menjawab kita di setiap satu ayat yang kita baca dari suratul Fatihah. Rasakan keindahannya, keberkahannya, keagungannya dan kemuliaannya suratul Fatihah ini. Kita memang membutuhkan cahaya suratul Fatihah ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan, kekuatan dan keagungan suratul Fatihah, kita dapat diantarkan oleh Allah kepada husnul khatimah dan mendapatkan pahala menjadi orang-orang yang baik dan salih-salihah, dan juga mendapatkan menalirkan pahala bacaan Al-Fatihah kita untuk kedua orang tua kita, untuk para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu membaca Al-Fatihah, Allah lindungi negeri kita Indonesia dari segala bahaya, bencana dan segala bala dan musibah. Dan selalu kita membacakan Al-Fatihah, apapun yang kita niatkan pasti Allah kabulkan. Ada orang membaca demi hidayah, ada orang yang membaca demi petunjuk, ada orang yang membaca demi kemudahan rezeki, ada orang yang membaca untuk merubah doa bagi orang tuanya, ada orang yang membacanya untuk anaknya, ada orang yang membacanya supaya dia selamat dan lancar segala urusannya. Apapun yang kita niatkan, kita ingat firman Allah, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu dan segala isinya, apalagi surah yang paling agung, petunjuk dan syifa, obat dari segala penyakit batin maupun penyakit zahir. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai suratul Fatihah, dan bisa menjadikan Al-Fatihah sebagai wirid kita sehari-hari, agar kita selalu dalam kehidupan kita dilindungi oleh Allah dan mendapatkan keberkahan lahir dan batin daripada suratul Fatihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المهاجرين والأنصار أجمعين
وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين, salah satu amalan yang terbaik di hari Jumat adalah sebanyak-banyaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali akan mendapatkan 10 kali rahmat. Itu kalau di hari-hari biasa. Tapi lebih utama dan lebih khusus di hari Jumat, sebanyak-banyaknya kita bersalawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru alayya minas salati fi yaumil jumu'ah. فإن صلاة أمتي معروضة علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة." Hadis Hasan di kitab Sahih At-Targhib. Ini salah satu berita gembira dari hadis Rasulullah SAW yang hasan ini. Bagaimana kita sebanyak-banyaknya kita bersalawat berarti akan menjadi posisi yang terdekat sama Rasulullah SAW. Sebanyak-banyaknya kita bersalawat khususnya di hari Jumat. Makanya ada seorang guru saya, seorang ulama, Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti, seorang ulama di Masjid Nabawi. Ketika kami duduk di majlis dan beliau dikenal sebagai ahli zikir dan sangat luar biasa cintaannya beliau kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Sambil beliau pernah berkata, ketika ditanya sama seorang yang duduk di majlis, mana yang lebih utama di hari Jumat? Banyak baca Quran atau banyak bersalawat? Beliau langsung menjawab dengan tegas, sebaik-baiknya di hari Jumat khususnya lebih baik banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad daripada banyak membaca Al-Quran. Apa alasannya? Karena kata beliau, itulah permintaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru alayya minas salati fi yaumil jumu'ah. Banyak salawatlah kepadaku di hari Jumat. Kenapa khususnya di hari Jumat? Karena setiap hari Jumat Rasulullah SAW bisa mengenal salawat kita. Ada malaikat yang punya tugas membawa salawat kita kepada Nabi Muhammad di Madinah. Ya Rasulullah, ini salawat si fulan dari Solo, ini salawat si fulan dari sana dari sini. Dan Rasulullah SAW bisa mengenal nama kita karena kita bersalawat khususnya di hari Jumat. Ini keistimewaan yang saya harap jangan disia-siakan. Pagi berdiri, duduk dimanapun kita berada, terus kita bersalawat. Baki Sayyiduna boleh, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Mana yang anda suka, silahkan. Sebanyak-banyaknya salawat. Dijamin dengan banyak salawat, selain kita menjadi dekat manzilatan inda Rasulillah, dekat posisi kita bersama Rasulullah SAW, kita akan terjamin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Diampuni dosanya, dijaminkan husnul khatimah, diselamatkan dari kematian mendadak, diangkat segala kesusahan, dihilangkan segala kesulitan, dilunasi hutang, disembuhkan penyakit. Banyak kemanfaatan daripada salawat. Kalau saya sebutkan manfaatnya, saya perlu khutbah berkali-kali untuk tuntaskan betapa manfaat dan keutamaan daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Makanya perintah Allah kita selalu berkata sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ibadallah, mari kitalah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah-mudahan di hari yang berkah ini dengan berkahnya dan wasilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan terkabul doa kita dan diijabah oleh Allah hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia untuk semua jamaah, sebagaimana diberikan kemudahan kita sama-sama berkumpul di Masjid Jami' As-Sagaf ini, berilah kepada kami kemudahan sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi umur kami, berkahi rizki kami, berikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad.
dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatik